Selamat sore untuk para sahabat petani kelapa sawit. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mereview tentang tanaman kelapa sawit yang berusia sudah mencapai 3 tahun. Nah, jadi pada saat ini tanaman kelapa sawit ini sudah berusia 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi tanaman ini sudah mencapai 3 tahun ya. Ini sudah pernah kita panen, udah ada beberapa kali. Ini sisa-sisa buah yang sudah kita panen. Nah, jadi seperti apa dan bagaimana cara kita memupuk tanaman ini? Nanti akan saya jelaskan pupuk yang kita gunakan selama ini. Karena tanaman ini menurut saya sangat tumbuh dengan cepat. Walaupun dosis yang kita gunakan sangat minim, nanti akan saya jelaskan. Saya selalu membicarakan dosis yang sangat minim karena dengan keadaan harga pupuk yang sangat mahal, maka itu kita melakukan pemupukan bagaimana caranya supaya tanaman kita selalu tetap bisa bertahan seperti ini ya, seperti yang para sahabat lihat. Nah, jadi yuk kita survei dulu, kita lihat semuanya seperti apa perkembangannya yang sudah kita pupuk selama 1 tahun dan 4 bulan terakhir ya. Ini sebentar lagi kita akan mupuk ya, karena ini sudah bulan 8, mungkin waktunya sudah mupuk karena bulan 9 sudah musim kering. Jadi kita sebelumnya kita melakukan pemupukan lebih dahulu. Jadi yuk kita ke lapangan sama-sama menyaksikannya. Sebelum lanjut ke video berikutnya, bagi yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, seperti biasanya kita selalu mengecek batang dan daunnya terlebih dahulu. Kita lihat dengan jarak yang dari jauh ya. Jadi perkembangan batang dan daunnya di usia masih 35 bulan sudah seperti ini ya. Jadi menurut saya ini lumayan ya, lumayan aman walaupun menggunakan dosis yang sedikit ya. Nanti setelah ini kita akan cek buah-buahnya. Karena saya perhatikan di sini sudah berbuah semuanya ya, walaupun belum normal ya karena usianya masih muda, tapi tanaman ini semua berbuah. Nah, jadi bisa para sahabat lihat. Ini bibit yang kita gunakan sebelumnya ini berasal dari PPKS varietas yang ngambil ya. Nah, jadi seperti ini perkembangannya. Wah, ini sangat mantap ya kelihatannya. Nah, ini dari agak jauh supaya bisa lebih luas mandangnya. Nah, seperti ini ya para sahabat. Sedangkan buahnya seperti ini. Nah, kita berawal dari sini dulu, dari yang agak meleset lah ya, tapi ini sudah pernah panen juga. Nah, buahnya seperti ini, bisa para sahabat melihat. Lalu kita cek lagi yang lainnya. Kita mengecek itu tidak boleh cuma 1 pohon ya. Nah, nanti dibilangnya cuma pilih yang agak bagian bagusnya ya. Sedangkan ini rata-rata seperti ini ya. Nah, seperti ini. Para sahabat bisa melihat. Nanti akan saya jelaskan dosis pupuk yang kita gunakan. Nah, jadi seperti ini bentuk daripada buahnya. Lumayan mantap-mantap ya, bulat-bulat. Wah, ini gara-gara kemarin telat dipanen jadi ada tanah naik. Biasanya suka seperti itu umumnya untuk usia sawit yang masih muda ya. Ini rata-rata berbuah. Nah, seperti ini. Walaupun ada yang belum normal, tapi ini udah ada harapan untuk berbuah. Nah, ini yang terkecilnya ya. Nah, masih seperti ini. Jadi semuanya berbuah. Nah, seperti ini. Mantap ya. Ini varietas yang gambi ya, dari PPKS. Nah, jadi seperti inilah perkembangan sawit usia 35 bulan sampai hari ini. Jadi sudah bisa dijual walaupun ini harganya masih
di bawah standar ya, karena kita pilih mana yang masak, mana yang bagus, kita jadikan duit ya. Nah, lumayan kan, jadi seperti ini ya. Oke, berikut kita akan jelaskan dosis pupuk yang kita gunakan selama ini. Nah, jadi supaya kita bisa sama-sama bisa paham ya, karena kita tidak melakukan dengan cara rahasia-rahasiaan demi untuk para sahabat petani kita supaya tetap berbuah ya tanamannya ya, dengan keadaan harga pupuk yang sangat mahal sedangkan harga buah masih belum stabil untuk hari ini ya, untuk di tahun 2022 ya, pada bulan 8 ya hari ini. Nah, jadi ini kita ngomong masalah harga yang masih jatuh. Oke, kita kembali lagi ke tentang pemupukan. Nah, setelah kita saksikan sama-sama perkembangan daripada tanaman ini, berikut kita akan membahas tentang pupuk yang pernah kita lakukan. Nah, sampai usia 35 bulan, jadi perkembangannya seperti ini. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pupuk yang pernah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kita minum dulu, haus habis dari lapangan. Mohon maaf para sahabat. Nah, dosis yang pernah kita gunakan, kita menggunakan pupuk tunggal. Nah, setahun yang lalu kita menggunakan pupuk tunggal ya, dengan dosis cuma 0,5 kilogram untuk per pohonnya ya. Nah, jadi terutama urutannya yang saya lakukan, saya menggunakan SP36 sebanyak 0,5 kilogram per pohon. Setelah itu 3 bulan berikutnya kita menggunakan urea dengan dosis yang sama 0,5 kilogram juga, tapi yang non subsidi ya. Nah, setelah 3 bulan berikutnya lagi saya melakukan pemupukan dengan KCL. Nah, itu KCL sangat penting sekali. Itu dosis saya banyakin sedikit, itu sudah menggunakan dosis 750 gram ya. Nah, di sini ada catatannya, bisa para sahabat lihat lebih jelasnya. Nah, sedangkan setelah KCL lalu kita melakukan pemupukan dengan borat ya. Nah, borat yang saya gunakan hanya 25 gram untuk per pohonnya, karena saya tidak mau banyak-banyak, karena saya cek juga perkembangannya masih aman-aman saja. Jadi saya cuma menggunakan 25 gram per pohon per tahun. Nah, setelah itu kita melakukan perpindahan pupuk ya. Nah, lalu saya beralih ke pupuk NPK. Sedangkan yang saya gunakan NPK 12-17. Nah, di sini ada contoh karungnya, di sini bisa para sahabat lihat. Lalu menggunakan dosis cuma 1 kilogram untuk per pohonnya. Nah, jadi cuma menggunakan NPK 1 kilogram per pohon. Kita ulang, 1 kilogram per pokok ya, per pohon maksudnya. Nah, jadi nanti akan kita lakukan 1 kilogram lagi untuk pemupukan untuk bulan 8 ini. Nah, jadi nanti kemungkinan NPK akan kita lakukan cuma 3 kilogram untuk per pohon per tahunnya. Jadi sekali pemupukan kita cukup menggunakan 1 kilogram per pohonnya dalam sekali pemupukan. Nah, jadi hanya sebanyak itu pupuk yang kita gunakan. Ya, namun para sahabat bisa lihat juga, kita garis bawahi ini lahan bekas ladang. Nah, ini beda cerita ya, karena lahan bekas ladang itu jadi pupuk itu ada keuntungan. Nah, jadi kalau usia seperti ini tidak memenuhi standar pun pupuk, yang penting lahan ini selalu tetap bersih ya, dirawat, rumput-rumputnya, semak-semaknya, kemungkinan tanaman kita masih bisa tumbuh subur dan aman-aman saja. Nah, itu perbedaannya lahan ladang dengan lahan gusuran eksa ya, karena gusuran eksa itu tanah-tanah yang ada di sekitar sini sudah tercuci, jadi udah kebalik menjadi tanah merah biasanya. Nah, oke, untuk para sahabat, di mana lebih dan kurangnya, jika ada yang kurang mohon komen di bawah ya, supaya
menambah wawasan kita supaya kita lebih paham untuk menjelas di mana dan lebih dan kurangnya. Nah, jadi untuk para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini ya, supaya kita selalu tetap semangat berbagi informasi yang selalu kita upload. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapat informasi yang terbaru dari kita. Dan harapan saya semoga para sahabat tetap semangat dan sukses setelah menonton video ini.